pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021. Setelah itu Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa PPKM tidak efektif menekan jumlah kasus COVID-19. Setelah menerapkan pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi sebaran kasus positif COVID-19, awal tahun ini pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Tujuannya kurang lebih sama, yaitu menekan jumlah kasus COVID-19 dengan tetap memberikan izin operasi kegiatan ekonomi dengan berbagai pembatasan. Sama seperti PSBB, PPKM juga dinilai memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini bisa tumbuh di bawah 1% year on year atau lebih kecil dari perkiraan sebelumnya. PPKM dinilai memberikan dampak kepada konsumsi masyarakat. Sebenarnya, pola tersebut juga sudah terlihat sejak tahun 2020, di mana konsumsi masyarakat nampak menurun di bulan yang ada pembatasan aktivitasnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak efektif dalam membendung pandemi corona. Bahkan Presiden Jokowi mengarahkan pembatasan yang lebih mikro. Presiden Jokowi sebelumnya mengevaluasi bahwa PPKM tidak efektif. Jokowi menyebut implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten. Ini terlihat dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk bahas tema kita di paruh pertama di Market Review sudah terhubung melalui telepon. Ada Bapak David Sumual, Kepala Ekonom BCA. Selamat pagi, Pak David. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan sudah meluangkan waktunya, Pak David. Ya, semoga sehat selalu ya, Pak David. Oke, bicara mengenai tema kita hari ini mengenai dampak PPKM terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2021. Sejauh ini yang terbaca oleh Anda seperti apa, Pak David? Ya, memang ini juga baru diumumkan ya oleh BPS bahwa tahun lalu kita bisa dikatakan resesi, ya, karena tumbuhnya negatif 3 kuartal berturut-turut ya, dan kita hanya bisa tumbuh minus 2,07 ya. Dan di kuartal 4-nya kita minus 2,2%. Nah, di kuartal 1 itu memang pertumbuhan biasanya rendah. Jadi secara musiman itu pertumbuhan di kuartal 1-nya lemah. Kemarin di Desember sebenarnya juga ada pick up ya dari sisi aktivitas ekonomi. Ya, jadi itu lumayan baik lah di Desember ya. Tetapi untuk di kuartal 1 ini karena kita ada pembatasan lagi yang lebih restriktif ya. Nah, ini tentu akan berdampak pada pertumbuhan kuartal 1. Dan yang kedua juga kita melihat bahwa di kuartal 1 ini daya dorongnya juga melemah karena demand dari luar juga kelihatannya lemah ya. Karena banyak negara di kuartal 1 ini juga menutup atau melakukan restriksi yang lebih ketat lagi. Beberapa negara lockdown seperti Jerman, Inggris ya. Dan itu tentu akan mempengaruhi net ekspor kita. Ya. Jadi kelihatan memang di kuartal 1 ini satu pengaruh PPKM, pengaruh dari restriksi tadi, yang kedua juga global, tapi memang secara musiman memang pertumbuhannya memang dibandingkan kuartal-kuartal berikutnya itu akan lemah. Memang kuartal itu satu secara musiman itu lemah. Oke, artinya itu dengan asumsi dengan atau tanpa pandemi biasa di kuartal awal di setiap tahunnya pertumbuhan ekonominya melemah biasanya, begitu ya? Betul. Baik. Dan memang tahun lalu kan kita belum memasuki pandemi ya, tahun lalu ya. Jadi baru terlokalisir di China, di Wuhan. Jadi kita belum terdampak di kuartal 1 tahun lalu. Jadi secara year on year, kelihatannya di kuartal 1 tahun ini juga kita kemungkinan akan kembali masih pertumbuhannya rendah. Kalau tidak negatif ya rendah. Gitu. Karena tahun ini kita masih melakukan restriksi. Gitu. Ya. Sebelum kita membahas mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa penerapan PPKM ini dinilai tidak efektif untuk menekan kasus pandemi COVID-19 dan juga ya banyak kemudian mobilitas yang masih terjadi dan akhirnya kasusnya terus naik. Saya ingin melakukan perbandingan, Pak David, antara dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh PPKM dan juga PSBB lah di tahun 2020.
Apakah ini kemudian dampaknya tidak terlalu parah dikategorikan atau mungkin lebih parah dibandingkan dengan PSBB? Ya, ini sebenarnya mirip ya, tapi kalau PSBB itu memang yang PSBB ketat yang kita lakukan di kuartal 2 tahun lalu, itu memang kan sama sekali ditutup ya, usaha ya misalnya, terus juga perkantoran juga ditutup. Kalau sekarang kan masih bisa 25%, dan juga pertokoan dibuka sampai jam 7 ya, atau mall. Jadi masih ada mobilitas dibandingkan yang kuartal 2 tahun lalu itu kan di 2020 kita hanya tumbuh, bukan tumbuh, negatif kita, minus 5,3%. Jadi paling dalam memang pengaruhnya, dan kita tahu bahwa Indonesia ini memang beda dengan negara-negara lain. Indonesia ini ekonominya itu dominan dipengaruhi oleh sektor konsumsi. 56-57%-nya itu sektor konsumsi. Jadi kalau tidak ada mobilitas sama sekali, ya otomatis pertumbuhan akan sangat rendah ya. Baik. Seperti 3 kuartal ini kan juga yang membuat negatif itu sebenarnya dari sisi sektor konsumsinya. Karena kalau dari sektor belanja pemerintah masih bagus, naik ekspornya positif karena importnya turun dalam sekali ya. Lalu juga investasi sebenarnya relatif masih cukup baik gitu ya. Ya, ini terlihat dari realisasi investasi yang beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh BKPM. Oke, Pak David, kalau dilihat dari apa yang tadi disampaikan di paket liputan di awal segmen, bahwa kemudian pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2020 akan di bawah 1%. Melihat indikator-indikator yang ada, artinya most likely akan terjadi. Ya, kemungkinan masih rendah ya. Kemungkinan besar bisa saja kita masih akan negatif ya. Karena tahun lalu kan kita belum memasuki pandemi ya, jadi pertumbuhan masih positif tinggi sekali. Jadi mungkin kuartal 2 atau kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 tahun ini baru kemungkinan kita akan memasuki pertumbuhan yang positif karena low base effect ya, faktor low base. Ya. Baik. Ada perubahan di pola konsumsi masyarakat pada saat dilakukan pembatasan-pembatasan, apakah itu PSBB dan juga PPKM begitu. Ada juga sebetulnya stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk tetap mempertahankan daya beli dari masyarakat. Tapi kemudian itu dinilai tidak efektif karena masyarakat tidak serta-merta membelanjakan uangnya yang kemudian diberikan berupa stimulus oleh pemerintah begitu. Nah, Anda melihat ini seperti apa, Mas David? Apakah sebetulnya ini karena memang dari masyarakat sendiri secara psikologis belum terlalu yakin, sehingga kepercayaan diri dalam spendingnya juga belum meningkat atau seperti apa? Ya, kalau belanja non durable memang masih lemah ya. Jadi tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari, bahan pokok, kebutuhan primer itu relatif sebenarnya sudah mengalami normalisasi ya. Tapi untuk durable goods, apalagi untuk belanja mereka yang berpendapatan menengah ke atas, kalau kita lihat dari data memang mereka masih lemah ya. Jadi, walaupun pemerintah dana pen ini kan kebanyakan untuk mereka yang paling terdampak ya, saya pikir cukup efektif. Tapi memang perlu ada sektor-sektor yang kita bisa dorong ya, yang kita prioritaskan dan mungkin strategik di masa pasca pandemi ini sehingga ini bisa ada dampak multipliernya buat ekonomi kita ya. Ya, Pak David, kita tahan dulu, kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak David Sumol, Kepala Ekonom BCA, beberapa data sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai perbedaan antara PPKM dan juga PSBB. Untuk PPKM, pekerja 75% melakukan work from home. Kemudian untuk pendidikan dilakukan secara daring ataupun online. Sementara untuk kegiatan di tempat ibadah 50% dari kapasitas. Untuk kegiatan perdagangan operasional semua toko dibatasi sampai dengan pukul 19.00, tapi kemudian perkembangan terbaru di akhir-akhir PPKM ada di pukul 8 malam. Kemudian pada saat PSBB pekerja 100% work from home. Kemudian untuk pendidikan dilakukan masih secara daring, tempat ibadah tutup dan perdagangan toko tertentu saja yang boleh buka. Kami kompilasi datanya dari Inmendagri nomor 1 tahun 2021. Dan berikutnya adalah mengenai perkembangan kasus COVID-19 pada saat penerapan
PPKM seperti Anda saksikan di layar televisi. DKI Jakarta nampaknya menjadi daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Jawa Barat nomor 2, nomor 3 ada Jawa Tengah, kemudian nomor 4 ada Jawa Timur, nomor 5 ada Banten, setelahnya ada Bali, dan nomor 7 ataupun di posisi nomor 7 ada Yogyakarta. Sementara itu mengenai arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai PPKM berikutnya, diantaranya adalah pembatasan yang lebih mikro, pelibatan Babinsa hingga Polri, kemudian ada standarisasi masker, dan tracing, kemudian testing yang diperkuat. Oke, sebelum saya bahas data-data yang tadi saya sampaikan, saya ingin melanjutkan apa yang tadi sudah saya sampaikan kepada Pak David mengenai apa yang sebetulnya diperlukan oleh masyarakat agar secara psikologis kepercayaan diri dari konsumen ataupun masyarakat untuk spending tumbuh itu seperti apa, Pak David? Karena pertumbuhan ekonomi kita sangat bergantung kepada konsumsi. Ini memang dilematis ya, Mas Wiki ya. Jadi di satu sisi kan kita ingin mempercepat penanganan pandemi, kita bersyukur bisa mensecure vaksin ya. Ada beberapa negara, bahkan negara tetangga kita nih kemungkinan karena mereka produksinya juga terbatas ya, itu mereka tidak bisa mensecure vaksinnya, dan tentu pemulihan mereka akan jadi lebih lama. Nah, untuk kita Indonesia yang 57%-nya ekonomi dan 57% ekonominya itu dipengaruhi oleh sektor konsumsi, vaksinasi ini menjadi salah satu game changer dan kata kuncinya, karena kalau mobilitas masyarakatnya sudah membaik ya, karena mereka lebih confidence, tentunya dalam hal pembelian barang-barang tahan lama ya di luar yang bahan pokok itu akan meningkat ya. Jadi mereka akan melihat prospek ekonomi atau confidence mereka akan jadi lebih kuat begitu. Tapi sementara ini mungkin perlu dibarengi juga kita mulai merencanakan beberapa mungkin proyek-proyek gitu ya yang bisa mendorong aktivitas ekonomi ya. Ini yang memberikan multiplier efek besar. Mungkin yang tidak juga melibatkan terlalu ada social distancing tetap ya. Mungkin program-program seperti cash forward, dan juga karena kalau hanya sebatas bantuan sosial tentunya ini hanya sebatas bahan-bahan pokok ya, padahal masyarakat juga tentunya kan membutuhkan barang-barang lain ya. Misalnya sekarang kan kebutuhan untuk telekomunikasi juga besar, juga untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain ya. Jadi saya pikir strateginya harus lebih terarah ya ke arah sana. Sementara itu ya kita juga coba mempercepat ya. Saya senang sekali Omnibus Law untuk yang aturan-aturan turunannya juga sudah selesai. Ini juga akan mempersiapkan kita sebagai launching pad untuk kita bisa siap di masa pasca pandemi. Tapi untuk sementara ini memang sulit, Mas Wiki. Jadi karena memang kuncinya itu di pandeminya itu. Nah, kebetulan memang di kuartal 1 itu seperti saya katakan tadi memang secara seasonal lemah ya. Jadi kalau pemerintah melakukan PPKM pun dampaknya sebenarnya tidak terlalu dalam ya. Tapi kalau kita lakukannya nanti di kuartal 2 itu yang bermasalah, karena di kuartal 2 itu biasanya pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Karena ada lebaran di situ, ada puasa. Baik. Jadi seperti tahun lalu banyak pengusaha itu sudah menyediakan persediaan barang, tapi akhirnya nggak laku gitu karena tiba-tiba ada PSBB ketat waktu itu ya. Baik. Nah ini mereka trauma ketika akhir tahun lalu juga. Mereka Pak David, menarik apa yang tadi Anda sampaikan. Kita kemudian harus cukup hati-hati untuk menerapkan aturan pembatasan kegiatan aktivitas dari masyarakat di kuartal 2 tahun 2021 Karat. Seperti yang Anda tadi sampaikan, ada beberapa momen-momen di mana itu dapat menjadi trigger pertumbuhan ekonomi. Tapi yang menariknya juga adalah ada arahan terbaru dari Presiden Joko Widodo mengenai penerapan PPKM yang mikro. Artinya ini akan melibatkan Babinsa, kemudian Polri, secara ruang gerak masyarakat juga akan lebih terbatas. Dan nampaknya mungkin angka konsumsi juga akan lebih terbatas lagi. Melihat hal ini seperti apa, Pak David? Ya, ini kembali dilematis ya Mas Wiki, karena mungkin pemerintah melihat datanya terakhir-terakhir ini bahkan kita disandingkan dengan beberapa negara lain yang memang sebelumnya cukup banyak kasusnya. Sebelumnya kan banyak bandingannya itu seperti India ya. Sekarang kita lihat dari angkanya memang sedikit lebih tinggi kita ya, dan ini memang mengkhawatirkan. Nah itu mungkin dasar keputusan dari pemerintah.
Tapi memang kalau dilakukannya di kuartal 2 itu lebih parah lagi memang karena tadi saya katakan secara musiman itu lebih dalam lagi mungkin akan pengaruhnya karena biasanya di kuartal 2 itu kita akan ada momen-momen seperti lebaran dan puasa yang biasanya tingkat konsumsi kita tinggi. Tapi di kuartal 1 ini kalau pemerintah mau melakukan, saya nggak tahu ya keputusan pemerintah akan seperti apa. Ini kan baru disampaikan ya oleh Presiden Joko Widodo, apakah akan diterapkan saya nggak tahu. Apa kalau diterapkan mungkin pengaruhnya mungkin nggak besar dibandingkan kalau nanti dilakukannya di kuartal 2 itu akan sangat signifikan pengaruhnya ya. Oke. Dan ini kebetulan di negara-negara lain juga lagi melakukan lockdown di kuartal 1 ini ya. Jadi demand globalnya juga kalau kita melakukan kegiatan ekspor juga masih lemah sebenarnya. baik. Jika memang kesimpulannya adalah penanganan pandemi COVID-19 ini sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau kita lihat apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika PPKM tidak efektif untuk membatasi pertumbuhan pandemi COVID-19, ini tentu saja akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi begitu ya. Nah, apakah teman-teman ekonom sudah memprediksi ini sebelumnya? Kalau untuk kuartal 1 ini memang kita perkirakan akan lemah tadi karena pengaruh low base effect ya. Jadi pengaruh dari pertumbuhan tahun lalu yang masih positif di kuartal 1 karena tahun lalu kan kita masih cukup baik ya kondisi kesehatannya. Baru kita terpuruk di kuartal 2 karena mulai merebak pandemi dan pemerintah melakukan PSBB. Jadi kuartal 1 ini sebenarnya memang menurut prediksi hampir semua kalangan ekonom akan rendah pertumbuhannya dan kemungkinan bisa negatif memang. Apalagi sekarang ada berita di negara lain mereka melakukan pembatasan yang lebih ketat ya seperti di Jerman, Inggris kuartal 1 ini kan banyak ya. Ada yang sampai Februari, ada yang lanjut sampai Maret, ada yang sampai hanya Januari. Ya. Nah, kita sendiri tadi seperti saya sampaikan memang kuartal 1 ini secara musiman setelah peak-nya itu biasanya setiap tahun tuh hanya 2. Pas puasa Lebaran dan akhir tahun ketika libur Natal dan Tahun Baru. Itu biasanya mobilitas masyarakat dan juga konsumsi masyarakat itu besarnya di 2 momentum tersebut. Iya, kalau tadi kita bandingkan PPKM dan juga PSBB, kita bandingkan dengan PPKM biasa dengan PPKM mikro, dengan indikator-indikator ataupun mungkin arahan-arahan dari Presiden Jokowi, Pak David, di antaranya adalah perlibatan Babinsa hingga Polri. Menurut Anda dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan seperti apa PPKM mikro ini? Ya saya pikir pasti akan lebih rendah tentunya ya, karena mobilitasnya makin dibatasi. Untuk itu pemerintah perlu persiapan juga karena akan ada dampak ya, terutama untuk yang ini saya nggak tahu akan diberlakukan di mana, seberapa lama, ya itu akan sangat mempengaruhi ya. Kalau dilakukan di Jakarta tentu dampaknya besar karena Jakarta itu 18% dari ekonomi nasional. Jawa Timur juga akan besar, 15% dari ekonomi nasional. Nah, seberapa lama juga jadi penting ya. Kalau misalnya 1 minggu dengan 2 minggu tentu dampak ke ekonominya akan lebih besar juga ya. Jadi mungkin pemerintah juga sudah ada perhitungan-perhitungan sendiri. Dan harapannya jangan terlalu lama ya, karena kalau sampai kuartal 2 dilakukan, ya itu dampaknya akan sangat signifikan karena masyarakat kita tuh biasanya mobilitasnya walaupun ada pandemi kan tetap aja ya konsumsi jalan terus biasanya dan juga mobilitas secara terbatas juga masih terjadi. Oke, Pak David, bersinggungan dengan apa yang tadi kita sempat bahas di segmen awal, bagaimana sebetulnya ada beberapa stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, insentif gaji kepada karyawan yang terdampak pandemi COVID-19 ini diharapkan akan mendongkrak daya beli dari masyarakat sendiri pada saat di musim pandemi. Tapi kemudian itu tidak berhasil mendongkrak daya beli dari masyarakat sendiri, sehingga kemudian tahun 2021 anggaran untuk stimulus itu, gaji untuk karyawan yang terdampak pandemi COVID-19 ini ditiadakan begitu. Nah, tanggapan Anda mengenai hal ini seperti apa? Di sisi lain bahwa Anda tadi juga sampaikan bahwa ya ekonomi kita sangat tergantung kepada angka konsumsi.
Ya, saya pikir harus ada kombinasi ya, apalagi kalau memang benar pemerintah mau melaksanakan tadi PPKM yang lebih mikro ya, tentunya ini akan berdampak buat mereka yang pendapatannya tidak tetap ya, yang satu, dan juga yang mereka pendapatannya tetap juga sama, apalagi yang pendapatannya rendah. Padahal mereka biasanya multiplier effect, bukan biasanya, pastinya multiplier efeknya marginal propensi atau kecenderungan mereka dalam mengkonsumsi setelah mereka menerima pendapatan itu lebih besar dari mereka yang berpendapatan menengah dan atas. Ya. Itu jadi satu catatan. Yang kedua mungkin perlu dibarengi dengan program-program yang tetap social distancing tapi bisa memboost ekonomi ya. Jadi ini memang dilematis kembali, tapi ya memang kalau kita penanganan pandeminya, terutama vaksinasinya lebih lambat dari negara-negara lain, tentunya dampak ke pertumbuhan atau recovery kita, pemulihannya akan lebih lama ya, Baik. Mas Vicky. Ya, Pak David, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Saya masih berbincang bersama Bapak David Sumual, Kepala Ekonom BCA. Jika PPKM Mikro ini jadi diterapkan, Pak David, sektor-sektor mana saja yang akan terdampak? Ya, terutama yang terkait dengan mobilitas ya. Jadi kalau mobilitasnya terhambat, tentu sektor transportasi yang salah satunya akan terdampak ya, transportasi darat, udara, laut ya, itu mobilitasnya akan lebih rendah ya. Kalau misalnya dilakukannya menyeluruh, ini lebih besar lagi, lebih signifikan lagi dampaknya. Tapi kalau benar-benar mikro, mungkin mereka atau daerah-daerah yang kasusnya memang tinggi, saya pikir tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan kalau dilakukan misalnya sekaligus satu wilayah tertentu ya. Itu satu, transportasi. Yang kedua ya mungkin di daerah itu kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas lain, misalnya konstruksi, properti di daerah itu tentu akan terpengaruh juga ya. Tapi pastinya masih ada sektor-sektor yang masih akan tetap resilient ya. Jadi masih tetap akan jalan ya, yang terkait kebutuhan pokok, makanan, minuman, industri turunan-turunan dari makanan, minuman, hortikultura ya, plantation itu masih akan jalan. Terus juga terkait dengan informasi telekomunikasi, ya orang sekarang akan lebih mengandalkan komunikasinya lewat IT ya, lewat sarana-sarana IT. Nah ini masih cukup baik ya, saya pikir. Lalu juga yang terkait healthcare juga pastinya masih akan cukup baik ya. Ya. Dan juga sektor-sektor yang sudah melakukan digitalisasi itu kemudian yang mungkin akan cukup resilience di penerapan PPKM Mikro ini. Saya perhatikan yang sektor SME juga sekarang mereka sudah mulai melakukan transformasi ya, mulai menggunakan misalnya marketingnya lewat digital. Jadi memang kalau dari setelah belanja itu memang turun secara keseluruhan nasional dibandingkan 2019. Tapi memang ada shifting atau pergeseran cukup besar dari perilaku masyarakat dalam berbelanja. Jadi belanjanya itu mereka sekarang lewat daring, lewat delivery gitu ya, mau bahan makanan, mau durable goods, hobi juga yang terkait hobi, fashion itu masih cukup baik ya pertumbuhannya. Tapi untuk durable goods item yang big ticket, yang besar-besar, misalnya rumah, properti ya semacam itu, apartemen, mobil ya, itu memang menurunnya cukup tajam. Tapi yang terkait hobi seperti sepeda misalnya itu cukup baik masih. Tapi sayangnya memang kita juga perlu mendorong ya industri yang terkait hobi ini termasuk sepeda supaya bisa juga lebih banyak diproduksi di dalam negeri. Karena importnya juga cukup besar saya perhatikan. Betul. Kandungan komponen di dalam negerinya juga masih kemudian kecil begitu ya. Betul. Baik. Pak David, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya vaksinasi ini akan memberikan dampak rebound terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa vaksinasi ini adalah game changer lah. Tapi sejauh mana dengan penerapan PPKM Mikro ini justru malah kontradiktif dengan harapan tadi?
Ya ini mungkin kalau saya lihat jadwal datangnya vaksin itu kan memang nggak berbarengan ya. Seperti saya katakan tadi, memang vaksin ini berebutan di seluruh dunia ya. Dan ada negara tetangga kita yang kasihan sekali mereka belum dapat kuota ya. Nah ini tentu akan pengaruh ke ekonomi mereka kalau mereka tidak bisa melakukan vaksinasi dengan cepat. Dan memang ada jeda nih setelah yang dari Sinovac ya. Ini ada jeda memang di bulan-bulan ini. Vaksinnya belum datang semua karena produksinya ini kan massal ya, dan mungkin produksi mereka juga ini kan secara berbarengan, pusat-pusat produksi juga tersebar di seluruh dunia, ada yang di India, ada yang di China, ada yang di Eropa, di Amerika. Nah ini kan perlu waktu dan perlu waktu produksi juga ya. Jadi saya pikir di kuartal 2, kuartal 3 mungkin nanti akan lebih cepat lagi ya program vaksinasinya. Tapi kalau kali ini kan kita lebih mengutamakan nakes tenaga kesehatan sama pemerintah ya. Jadi kalangan pemerintah kita harapkan fungsi kepemerintahan ini jalan lebih dulu gitu ya. Baru kita berharap nanti ekonomi juga akan menyusul begitu. Oke. Pak David, kalau dilihat dari konsistensi dari pemerintah sendiri untuk menerapkan kebijakan pembatasan lah. Kita, sebagaimana kita tahu ada PSBB, kemudian ada PSBB transisi, kemudian ada PSBB lagi, sekarang ada PPKM, berikutnya ada PPKM mikro begitu. Nah ini kan sebetulnya setiap keputusan menimbulkan dinamika lah, bukan hanya terhadap dunia usaha, tapi kepada masyarakat juga. Secara psikologis, mungkin masyarakat sudah mulai cukup jengah lah dengan perubahan dari peraturan pembatasan aktivitas ini. Anda menilai seperti apa, Pak David? Ya ini perlu dikaji betul ya, ditelaah secara mendalam keputusannya, dan mungkin tidak bisa digebyah-uyah juga seperti saya katakan tadi ya. Jadi memang harus mikro ini ya harus dilihat juga, memang kalau misalnya daerah itu merah sekali, dan merah maksudnya jumlah kasusnya banyak dan banyak korban, ya itu artinya sudah mewabah di daerah itu ya. Dan salah satu solusi memang kalau kita perhatikan di negara-negara lain, mereka lakukan itu selain juga harus memperbanyak testing juga ya. Testing itu penting tetap ya. Dan saya dengar juga sekarang metodenya kan juga makin canggih, jadi harapannya juga menimbulkan confidence juga. Karena kalau confidence ini tidak muncul, pengusaha melihat prospek ke depan itu masih lemah, mereka juga masih akan menunda ya investasi, capital spending masih akan lemah, konsumsinya, karena konsumsinya juga mereka proyeksikan masih akan lemah, terutama yang barang tahan lama tadi ya, yang big ticket items tadi. Kalau untuk pen itu kan kebanyakan hanya untuk kebutuhan dasar ya sebenarnya ya. Oke. Dan memang perlu lebih terarah lagi saya pikir. Ya, lebih terarah dan lebih konsisten lagi ya untuk strategi penanggulangan pandeminya. Iya, betul. Oke. Ya, Pak David, secara full year lah prediksi pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi kan kita fokusnya hanya di kuartal 1 saja. Betapa kemudian PPKM ini menimbulkan dampak kepada pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang berdampak -1% lah. Secara full year dari BCA sendiri memprediksikan seperti apa? Tahun lalu kita kebetulan prediksi memang negatif, -2 ya, -2%. Tahun ini kita proyeksikan memang kita akan recover. Ya. Jadi walaupun kuartal 1 ini masih akan lemah, kuartal 2, 3, dan 4 itu kita lihat akan positif. Satu, karena pengaruh low base effect. Ya. Jadi tahun lalu kan minusnya cukup dalam, tahun ini kita akan rebound. Ya. Jadi mungkin sangat realistis ya kalau nanti mobilitas sudah terjadi, vaksinasi sudah jalan lancar ya di kuartal 2, kuartal 3 sampai akhir tahun, ini akan menimbulkan confidence masyarakat ya. Jadi mobilitas akan makin baik, sehingga kita memperkirakan bisa tumbuh di atas 4%. Ya. 4-5% itu bukan hal yang mustahil. Jadi sangat mungkin karena tadi sektor konsumsinya sudah mulai jalan. Ya. Tambahan lagi yang kita harapkan itu dari investasi. Jadi investasi itu kebanyakan pengusaha dan investor itu tidak melihat tahun ini, mereka melihat 2-3 tahun ke depan. Dan mereka harus mulai investasi dari sekarang. Mereka pastinya yakin bahwa pandemi ini tidak akan terus-menerus, ya, apalagi vaksin sudah ada. Gitu. Jadi mungkin 2023, 2024 itu mereka sudah bisa memanen, dan imannya ketika itu sudah cukup baik. Ya. Jadi mereka akan mulai tahun ini. Jadi mungkin investasi tahun ini juga akan besar.
Ya, kita doakan yang terbaik untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan yang paling penting adalah konsistensi dan juga seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang yang paling penting sebetulnya fokus lah ya dari penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Pak David, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sampai jumpa. Ya, sama-sama Mas Wiki. Ya. Sukses selalu. Salam sehat. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja kami akan kembali dengan topik yang kurang lebih sama, tapi kita akan mengeksplor dari sudut pandang teman-teman pengusaha. Usaha jeda berikut ini.